Bab 1. Nama, saya mendapatkan kembali ingatan saya dan menjadi kaya setelah bercerai. Penulis, pecinta coklat. Plus mematikan mengatur ulang. Hadiah. Song Ling, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, dan ini adalah hadiah yang aku persiapkan untukmu. Gudai memegang hadiah yang dibuatnya sendiri selama beberapa bulan dan berjalan mendekati pria jangkung dan tampan itu. Dia menatapnya dengan hati-hati, lalu mengalihkan pandangannya dengan gugup. Telinganya memerah samar. Di dalam kotak hadiah yang sederhana namun mewah itu ada sebuah dasi. Dasi berwarna gelap itu memiliki garis-garis yang terjalin di atasnya. Song Ling meliriknya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya, lalu dengan nada kasar, dia berkata, "Dasi yang kamu berikan padaku ini sangat jelek. Aku sama sekali tidak menyukainya." Saat Song Ling menyelesaikan kalimatnya, kemerahan di wajah Gudai menghilang dalam sekejap, kulitnya menjadi pucat. Dia secara naluriah mengusap jari-jarinya, menyentuh tempat di mana dia tertusuk jarum saat membuat dasi. Rasa sakit menyapu tubuhnya, membawa sedikit kejelasan. Dia menggigit bibir bawahnya, sambil berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Menyadari bahwa dasi yang dikenakan Song Ling saat ini adalah jenis yang sama dengan yang diberikannya, seperti orang yang sedang tenggelam dan putus asa untuk meraih apapun, Gudai berkata, "Tapi kamu selalu mengenakan dasi jenis ini. Kupikir kamu menyukainya." Song Ling tetap tenang dan menjawab dengan suaranya yang memikat dan menyenangkan, mengucapkan kata-kata yang membuat Gudai putus asa. "Ya, aku dulu menyukainya. Tapi saat kamu memberiku dasi ini, aku tidak menyukainya lagi. Segala hal yang berhubungan denganmu membuatku jijik. Mulai sekarang, aku tidak akan menggunakan dasi jenis ini lagi." Saat dia mengatakan ini, dia dengan paksa merobek dasi itu dan melemparkannya ke lantai tanpa ampun. Air mata Gudai mengalir keluar, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa memegang kotak hadiah lebih lama lagi. Kotak itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat air mata Gudai, Song Ling mengerutkan kening dengan jijik. "Menangis, selalu menangis. Sungguh menyebalkan. Apakah kamu akan mengeluh kepada kakek lagi? Jika bukan karena membuatnya bahagia, mengapa aku harus menikahimu? Mungkin kejadian 3 tahun lalu ketika kau menyelamatkan kakek hanya tipuanmu yang lain, semuanya agar kau menikah denganku. Bagaimana kau bisa begitu licik?" "Tidak, aku tidak." Sanggahan lemah Gudai hanya terdengar menyebalkan bagi Song Ling. Ekspresi Song Ling dingin dan mengejek. "Dengan kedok hadiah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau inginkan." Detik berikutnya, Gudai ditarik paksa ke pelukan Song Ling. Suhu di sekitar mereka mulai meningkat, tetapi Gudai hanya merasa dingin. Pria itu tidak peduli dengan foreplay apapun dan memulai tindakannya yang memaksa, menyebabkan rasa sakit yang merobek menyapu tubuhnya. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tetap tidak tergerak. Dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit, wajahnya pucat dan dahinya berkeringat dingin. Pada saat itu, sebuah nada dering khusus berbunyi. Gudai merasakan pria di atasnya berhenti dan menarik diri tanpa ampun untuk menjawab telepon. "Halo, Yui Wei, mengapa kau tiba-tiba meneleponku? Apakah ada yang salah?" Suara lembut pria itu sangat kontras dengan sikap dingin yang ditunjukkannya padanya. Gudai menutupi wajahnya dan menangis, merasakan sakit yang menyayat hati. Dia tahu bahwa orang yang sedang berbicara dengan Song Ling bernama Jiang Yue, kehadiran yang tak terlupakan di antara mereka. Jiang Yue adalah orang yang terkubur di hati Song Ling. Selama 3 tahun terakhir, tidak peduli kapan atau di mana atau apa yang sedang dia lakukan, dia akan selalu segera berhenti ketika dia menerima telepon dari Jiang Yue, bahkan ketika dia bersamanya, tidak ada pengecualian. Setiap kali dia berbicara dengan Jiang Yue di telepon, Song Ling tidak menghindarinya. Mungkin dia juga ingin dia melihatnya. Di akhir panggilan, Song Ling akan selalu berjanji kepada Jiang Yue, seperti kali ini. "Jangan khawatir, Yui Wei. Aku akan membuat Gudai menyetujui perceraian sesegera mungkin. Kalau begitu aku akan datang dan menikahimu." Bahkan dengan mata tertutup, Gudai tahu bahwa Song Ling pasti tersenyum saat mengatakan ini. Setelah menutup telepon, suaranya berubah dingin dan tidak sabar saat berbicara dengan Gudai. "Aku sudah menyiapkan surat cerai. Tanda tangani secepatnya. Jangan membuatku kehilangan sedikit kesabaranku padamu." Gudai rapuh, seperti boneka yang rusak, tetapi dia tetap bersikeras, "Aku tidak akan bercerai." Song Ling mencibir dan berkata, dengan nada tegas, "Kau tidak punya hak bicara dalam hal ini.
Jiang Yue sudah kembali, dan aku akan menjemputnya. Aku harap kau sudah menandatangani surat-suratnya saat aku kembali, atau jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Song Ling segera berpakaian, bahkan tanpa melirik Gu Dai, dan pergi. Pada saat itu, Gu Dai tersadar kembali ke dunia nyata. Dia memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur, mengabaikan rasa tidak nyaman di tubuhnya, dan berlari mengejar Song Ling, memohon, jangan pergi, Song Ling. Aku bisa bersikap baik dan patuh. Tidak, tidak, katakan padaku wanita seperti apa yang kau suka. Aku akan belajar, dan aku bisa menjadi apa yang kau suka. Bisakah kita tidak bercerai, kumohon. Aku mohon padamu, kau gila. Melihat Gu Dai seperti ini, Song Ling menatapnya dengan jijik, tidak ingin terjerat dengannya lagi. Namun, Song Ling punya ide lain. Dia mendekati Gu Dai dengan senyum lembut di wajahnya, tetapi kemudian mencengkeram dagunya dengan kuat dan berkata dengan kejam, jika aku ingin kau mati dan menghilang selamanya dari pandanganku, apakah kau bersedia melakukan itu? Aku yakin kau tidak akan melakukannya. Tanpa menunggu jawaban Gu Dai, dia berbalik untuk pergi. Detik berikutnya, dia merasakan lengannya dicengkeram, dan suara Gu Dai yang lembut dan tenang mencapai telinganya. Jika itu yang kau inginkan, aku bersedia. Ingatan yang kembali. Tubuh Song Ling berhenti sejenak, matanya memancarkan cahaya yang mengancam, saat dia menatap Gu Dai dan berkata-kata demi kata, Gu Dai, tahukah kamu? Kamu menyedihkan seperti anjing liar saat ini, dan aku tidak peduli dengan orang seperti ini. Setelah kata-kata ini, Song Ling dengan paksa menarik tangan Gu Dai dari lengannya dan mendorongnya menjauh. Gu Dai sudah merasa tidak enak badan, dan bahkan ketika berdiri, kakinya gemetar. Pada saat ini, dia tiba-tiba didorong oleh Song Ling, kehilangan pijakannya, dan jatuh langsung ke sudut dinding. Ketika Song Ling melihat Gu Dai akan jatuh, dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi kemudian menarik tangannya kembali. Dia baru saja jatuh, dan karena Gu Dai bersedia mati untuknya, apa masalahnya? Lagi pula, dialah yang menyebalkan dengan meraih lengannya. Akan lebih baik jika dia jatuh koma. Gu Dai tidak tahu pikiran jahat Song Ling, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Bang! Kepalanya membentur sudut dinding, menimbulkan bunyi dentuman keras. Darah merah terang mengalir keluar bersama rasa sakit yang menusuk tulang, mengaburkan pandangan Gu Dai. Seolah-olah ada sakelar yang dipicu dalam pikirannya, dan banyak adegan yang familiar namun aneh membanjiri kesadarannya, dengan cepat mengisi bagian yang hilang dan terlupakan. Gu Dai menyeka darah dari matanya, mengangkat kepalanya, menatap langsung ke Song Ling, dan berkata tanpa emosi, Song Ling, ayo kita bercerai. Wajah wanita itu pucat dan lemah, rambut dan wajahnya berlumuran darah, tetapi suaranya penuh dengan kekuatan yang teguh. Song Ling tanpa sadar melangkah mundur ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Gu Dai, menyadari apa yang telah dia lakukan. Wajahnya menegang, dan dia berkata dengan dingin, aku harap kamu benar-benar berpikir seperti ini dan tidak sedang bermain-main. Bermain-main. Gu Dai mengulangi kata-kata itu seolah-olah dia telah mendengar lelucon, lalu menatap Song Ling dengan jijik, hanya kamu pikir kamu layak. Song Ling sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kau benar-benar hebat, Gu Dai. Dia mengeluarkan surat perjanjian perceraian yang telah disiapkan dan melemparkannya ke Gu Dai. Gu Dai mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkap surat perjanjian itu di udara, membacanya sekilas, dan merobeknya. Ada apa? Apakah kau menyesalinya? Kau baru saja mengatakan kau tidak bermain-main, tetapi kau sebenarnya seorang wanita yang licik. Melihat tindakan Gu Dai, kata-kata Song Ling keluar tanpa henti, seperti senapan mesin. Gu Dai tidak merasa marah ketika mendengar kata-kata Song Ling, hanya kesal. Gu Dai tidak percaya bahwa dia, yang pernah dimanja dan memiliki kekayaan, bisa begitu sabar setelah kehilangan ingatannya, menoleransi pria seperti ini dan dengan sukarela melayaninya. Dia bahkan bisa bermurah hati dan acuh tak acuh terhadap kasih sayang Song Ling yang terang-terangan terhadap wanita lain. Gu Dai merasa tidak sanggup mengingat masa lalunya, dan dia telah kehilangan semua harga dirinya dalam 3 tahun yang singkat ini. Perjanjian perceraian ini memberimu semua keuntungan, sementara aku tidak mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak punya uang. Jika aku orang bodoh yang dulu, aku mungkin akan menandatanganinya, tetapi sayangnya, aku bukan orang itu lagi. Dia menekankan bagian terakhir kalimatnya. Melihat Song Ling ingin berbicara,
Gudai tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan, kamu harus merevisi perjanjian perceraian, tetapi hanya sampai aku merasa puas. Aku harap kamu berusaha keras karena orang yang ingin bercerai sekarang adalah kamu, bukan aku. Benar saja, seperti yang kuduga, seorang penggali emas. Sekarang sifat aslimu akhirnya terungkap. Song Ling mendengus. 40 juta. Gudai terkejut dan menatap Song Ling dengan tidak percaya. Melihat reaksi Gudai, Song Ling mencibir dengan jijik dan berbicara dengan arogan. Wanita sepertimu dari daerah kumuh benar-benar belum banyak melihat dunia, menjadi begitu bersemangat karena 40 juta. Gudai menyisir rambutnya ke belakang telinganya, mengangkat dagunya sedikit, dan menatap Song Ling dengan dingin, berkata dengan ringan, tidak, aku hanya terkejut melihat betapa pelitnya dirimu. Apakah 40 juta yang sedikit ini dimaksudkan untuk pengemis? Dia dulu bahkan tidak berkedip pada 40 juta dan tidak pernah peduli dengan jumlah uang yang begitu kecil. Sekarang ketika Song Ling mencoba menyingkirkannya dengan jumlah ini, Gudai merasa lucu. Kau menyebutku pelit. Song Ling menatap Gudai dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa dia telah mengatakan kata-kata itu. Gudai menghadapi pertanyaannya tanpa panik dan dengan tenang menjawab, ya, aku mengatakannya. Kenapa telinga Presiden Song tidak berfungsi dengan baik di usia yang begitu muda? Mungkin dalam beberapa hari, orang-orang harus berbicara kepadamu melalui pengeras suara. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkan Presiden Song tentang sesuatu. Aku sudah menikah denganmu untuk waktu yang lama, bukan 3 hari atau 3 bulan, tetapi 3 tahun penuh. Pernahkah kau berpikir bahwa jika aku masih terkejut dengan 40 juta, itu sebenarnya kegagalanmu? Apakah kau ingin orang luar tahu bahwa Presiden Song yang glamor itu sangat pelit dengan istrinya di rumah? Wajah Song Ling berubah menjadi hijau, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dia tidak ingin orang lain tahu, karena jika itu terbongkar, saham perusahaan pasti akan jatuh banyak. Jadi, apa yang kau inginkan? Perjanjian perceraian. Gudai melirik perjanjian itu, dan bibir merahnya sedikit terbuka, diikuti oleh sebuah angka, 800 juta. Ini benar-benar melampaui harapan Song Ling, dan dia berseru, mengapa kamu tidak merampok bank saja? Apakah Presiden Song, kepala Song Corporation, salah satu perusahaan terbesar di negara ini, tidak dapat menghasilkan 800 juta. Saat Gudai berbicara, dia mengamati Song Ling dari ujung kepala sampai ujung kaki, penghinaan di matanya semakin meningkat. Tersengat oleh tatapan Gudai, Song Ling berkata, mengapa aku tidak bisa memikirkannya? 800 juta, cek, aku tidak menyangka Presiden Song begitu terus terang. Gudai agak terkejut, dan matanya menunjukkan sedikit penghargaan untuk Song Ling. Dia melihat sekeliling dan melanjutkan, kalau begitu berikan aku villa ini juga. Gudai, jangan coba-coba. Song Ling tidak menyangka Gudai akan membuat permintaan yang begitu besar, meminta 800 juta dan sekarang villa itu. Gudai tidak mempersulit Song Ling dan berkata dengan malas, aku akan memberimu 400 juta sebagai ganti villa ini. Bagaimanapun, itu adalah uangnya. Villa itu sendiri hanya bernilai 300 juta. Untuk menyingkirkan wanita ini dan bercerai sesegera mungkin, Song Ling merasa tidak punya alasan untuk tidak setuju, baiklah. Ketika Song Ling setuju, Gudai kemudian berkata dengan santai, aku orang yang sangat suka kebersihan. Hanya memikirkan orang lain yang tinggal di tempat yang pernah kutinggali membuatku muak. Apa maksudmu, Gudai? Song Ling tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mendengar nada sarkastis Gudai. Gudai tidak takut ditanyai dan berbicara langsung, maksudku kamu kotor, terutama fakta bahwa Jiang Yue mungkin tinggal di sini bersamamu di masa depan membuatku merasa muak. Aku ingat Jiang Yue kesayanganmu sudah dalam perjalanan, kan? Apakah kamu yakin masih ingin membuang-buang waktu denganku di sini, berdebat tentang hal-hal sepele ini? Bagaimana dia bisa menyebutnya masalah sepele ketika dia dihina? Namun, melihat Yue memang masalah penting, dan Song Ling memutuskan untuk tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan Gudai, seorang wanita yang rakus akan uang, untuk saat ini. Dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya, Song Ling memanggil pengacaranya, pengacara Li, siapkan perjanjian perceraian sesuai dengan persyaratan yang akan saya kirimkan kepada Anda nanti dan bawa ke sini. Ketika Li Ming tiba, Gudai sedang duduk santai di meja, sementara Song Ling jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Ketika Song Ling melihat sosok itu berjalan masuk,
Pupil matanya yang gelap menyapu dirinya, membuat Li Ming takut sampai-sampai dia tidak berani bernapas. Presiden Song, saya telah membawa perjanjian perceraian. Li Ming meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan dengan cepat minggir. Selama 2 tahun terakhir, dia telah menulis setidaknya 1000 surat perjanjian perceraian sesuai dengan instruksi Song Ling, tetapi setiap kali Gu Dai yang memohon kepada Presiden Song untuk berhenti. Li Ming mengira kali ini akan sama saja, tetapi terkejut ketika melihat surat perjanjian itu. Kali ini, sang istri benar-benar diuntungkan oleh surat perjanjian itu. Selain itu, suasana di antara mereka berbeda dari sebelumnya. Sang istri tidak hanya tidak memohon, tetapi dia juga tampak cocok dengan aura Song Ling. Song Ling mengambil pena dan menandatanganinya tanpa melihat, lalu mendorong surat perjanjian itu di depan Gu Dai, dengan dingin memerintahkan, tanda tangani. Gu Dai, tidak seperti Song Ling, tidak begitu riang. Bagaimanapun, kontrak itu ditulis oleh pihak Song Ling, dan bagaimana jika ada jebakan? Dia membuka surat perjanjian itu, melihatnya dengan saksama, dan menandatanganinya ketika dia pikir tidak ada masalah. Song Ling menunjukkan rasa jijik ketika dia melihat tindakan Gu Dai, berpura-pura serius memeriksa surat perjanjian itu, apa yang bisa dipahami oleh wanita tidak berpendidikan sepertimu. Atau mungkin, Anda sebenarnya tidak ingin melepaskan saya sekarang dan ingin menunda waktu. Gu Dai sangat marah dengan kata-kata itu sehingga dia hampir ingin tertawa. Dia mengerutkan kening dan menatap Song Ling dengan jijik. Setelah bersama Anda selama 3 tahun, saya baru tahu hari ini bahwa Presiden Song memiliki masalah narsistik. Ini adalah penyakit. Ingatlah untuk mengobatinya sejak dini, Presiden Song. Saya khawatir jika terlambat, Anda akan dipukuli sampai mati. Gu Dai, beraninya Anda. Song Ling sangat gelisah sehingga dia berdiri, menatap Gu Dai. Tepat saat Gu Dai mengira Song Ling akan memukulnya, teleponnya berdering. Itu adalah nada dering yang dikenalnya. Panggilan dari Jiang Yue. Menyadari hal ini, alis Gu Dai mengernyit tanpa terasa. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia dapat berempati dengan pengalaman dan emosi selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, dia merasa kesal pada saat ini. Gu Dai menatap Song Ling dengan dingin saat dia menjawab telepon dan berbicara dengan lembut ke sisi lain, Yue. Aku kembali. Detik berikutnya, wajah Song Ling memucat, dan dari kata-katanya, Gu Dai juga mengerti alasan reaksinya. Apa, kamu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang? Yue, jangan takut. Aku akan datang sekarang, dan aku akan mencari dokter terbaik untukmu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan pengemudi yang menabrakmu lolos begitu saja. Setelah Song Ling menutup telepon, dia terburu-buru untuk pergi. Namun, setelah dia berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata kepada Gu Dai dengan suara dingin, besok pagi di Biro Urusan Sipil, aku harap kamu akan tiba di sana tepat waktu, dan jangan berani bermain trik apapun. Gu Dai menggertakkan giginya sambil mencengkeram tinjunya di bawah meja dengan kuat, dan menjawab dengan nada tanpa emosi, kamu pikir kamu siapa, harta yang layak untuk aku permainkan. Jika bukan karena masalah mendesakmu, aku akan ingin pergi ke Biro Urusan Sipil dan menceraikanmu sekarang juga. Aku harap kamu masih memiliki kesombongan ini besok. Suara Song Ling melemah, dan dia melangkah pergi dengan langkah tergesa-gesa. Apakah ini benar-benar perceraian? Li Ming bertanya, tercengang, karena situasi antara Gu Dai dan Song Ling telah membuatnya tercengang. Setelah 2 tahun terbuang sia-sia, dia telah melihat terlalu banyak adegan mereka menyerah pada ide tersebut. Sekarang setelah mereka benar-benar bercerai, dia masih merasa terkejut dan tidak nyata. Gu Dai mendengar suara Li Ming dan menyadari bahwa masih ada orang lain di ruangan itu. Pengacara Li, mengapa Anda belum pergi? Ketika Li Ming mendengar suara Gu Dai, dia terkejut, dan kemudian dengan cepat berkata, saya pergi sekarang. Namun, sebelum dia pergi, dia harus membawa sesuatu bersamanya. Perjanjian perceraian masih di tangan Gu Dai. Li Ming ingin memintanya kembali tetapi ragu-ragu selama beberapa detik, tidak yakin bagaimana cara berbicara. Dia tidak dapat memahami bagaimana istrinya menjadi begitu mengesankan dalam waktu yang singkat, dan sekarang dia bahkan terlalu takut untuk berbicara. Gu Dai akhirnya menyadari bahwa perjanjian perceraian masih di tangannya setelah bertemu dengan tatapan Li Ming beberapa kali. Dia mengerutkan bibirnya dan kemudian menyerahkannya kepadanya, dengan tulus meminta maaf, aku baru saja lupa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Li Ming dengan cepat mengambilnya dan kemudian bergegas pergi. Setelah dia masuk ke mobilnya, dia mengingat kejadian tadi dan menyadari bahwa pemahamannya sebelumnya tentang istrinya salah, karena dia jelas lebih pengertian daripada Presiden Song. Setelah Li Ming pergi, hanya Gu Dai yang tersisa di villa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pakaiannya sendiri, alisnya cukup berkerut untuk membunuh seekor lalat di antaranya. Gu Dai berjalan ke cermin dan melihat bahwa dia mengenakan gaun putih dan memiliki rambut hitam lurus panjang. Dia sengaja meniru tampilan ini setelah secara tidak sengaja melihat foto Jiang Yue di ponsel Song Ling, berharap Song Ling akan menyukainya dalam penampilan ini. Gu Dai merasa semakin gelisah. Dia mengambil teleponnya di samping, menekan nomor yang sudah dia hafal, dan begitu tersambung, telepon itu langsung diangkat oleh pihak lain di detik berikutnya. Suara laki-laki yang tercekat terdengar dari ujung telepon, "Bos, apakah itu Anda?" Chu Min sangat terkejut hingga dia hampir tidak dapat mempercayainya, bahkan berbicara dengan terbata-bata. Ketika Gu Dai mendengar suara yang dikenalnya itu, matanya memerah, dan dia merendahkan suaranya, "Ini aku kembali." "Bos, kemana saja Anda selama 3 tahun terakhir? Kami semua mengira Anda sudah." Kata-kata Chu Min tercekat di tenggorokannya, tidak ingin menyebutkan kemungkinan itu. Gu Dai memejamkan matanya, sambil berusaha sekuat tenaga menyembunyikan emosinya. Ada kecelakaan kecil dalam 3 tahun terakhir, tetapi semuanya sudah berakhir dan tidak penting. "Bisakah Anda menjemputku sekarang?" "Ya, tentu saja, bos. Tunggu aku datang sekarang." Chu Min buru-buru setuju, takut Gu Dai akan menghilang jika dia terlambat setengah detik. Gerakan Chu Min juga sangat cepat, dan meskipun Gu Dai sedang menelepon, dia masih bisa mendengarnya menabrak sesuatu. Gu Dai menundukkan kepalanya dan tertawa pelan, tetapi ketika matanya menyapu pakaian yang dikenakannya, wajahnya menunjukkan penghinaan. Baru saat itulah dia ingat tujuan panggilannya ke Chu Min. Karena takut akan terlambat dan kehilangan langkah Chu Min, dia dengan cepat berkata, "Bawakan beberapa pakaian yang cocok untukku saat kamu datang." "Oke," Chu Min setuju tanpa ragu. 10 menit kemudian, sebuah helikopter pribadi yang tampak mahal berputar-putar di atas villa. Selama waktu ini, Gu Dai membuka komputernya, matanya tertuju pada informasi pasar saham, jari-jarinya menari di atas keyboard. Hanya dalam beberapa menit, Gu Dai telah memperoleh 50% saham grup Gu, Nona Gu. Gu Dai mampu melakukan ini karena dia adalah salah satu hacker terbaik di dunia. Di usianya yang masih muda, Gu Dai telah menunjukkan bakat komputer yang luar biasa dan mendirikan kerajaan hackernya sendiri secara online. Gu Dai adalah sosok legendaris di kalangan hacker, XY. Semua orang ingin mengetahui identitas asli XY, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Hanya Chu Min dan beberapa orang dekat di sekitarnya yang mengetahui fakta ini. Setelah Chu Min turun dari helikopter, dia berlari ke arah Gu Dai dan berteriak, "Bos." Namun, ketika Chu Min melihat luka di dahi Gu Dai yang masih berdarah, dia berhenti karena tidak percaya dan dia gemetar karena marah. "Bos, siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku, dan aku akan segera memberi mereka pelajaran, agar mereka tahu bagaimana rasanya hidup lebih buruk daripada kematian." Gu Dai tidak ingin membicarakan hal ini dan mengganti topik, "Pakaian. Ini dia, bos." Chu Min mengerti pesan Gu Dai dan segera menyerahkan pakaian itu padanya. Sementara Gu Dai merapikan dirinya, Chu Min melihat sekeliling rumah, merasa semakin sakit hati pada Gu Dai. Dia tidak dapat membayangkan kehidupan seperti apa yang telah dijalani wanita itu selama 3 tahun terakhir. Belum lagi, desain rumah itu bukanlah tipe yang disukai Gu Dai, bahkan sangat sederhana. Apakah bos pernah hidup seperti ini sebelumnya? Pintu ruang ganti ditarik terbuka, menimbulkan sedikit suara. Ketika Gu Dai keluar lagi, dia benar-benar berubah. Dia berubah dari polos menjadi menakjubkan, dan dia bukan lagi gadis kecil yang diganggu tetapi Nona Gu yang flamboyan dan tidak terkendali. Gu Dai secara alami berkulit putih, dan dengan sedikit riasan, dia tampak seperti batu giok putih yang indah. Pupil matanya hitam pekat, tetapi ketika bergerak, mereka sangat menawan dan menggoda. Dari pemeriksaan lebih dekat, matanya yang menengadah tampak mengandung sedikit kesan acuh tak acuh. Mengenakan gaun panjang merah, sosok montok Gu Dai ditampilkan sepenuhnya. Dia mengenakan sepatu hak stiletto bertahtakan berlian setinggi 10 cm, elegan dan cantik.
Cumin telah menyeka air mata dari sudut matanya dan berbicara dengan kesetiaan dan rasa hormat. Selamat datang kembali, bos. Dia adalah putra bungsu dari keluarga Chu, sangat dicintai dan berstatus bangsawan, tetapi dia, Cumin, juga merupakan bawahan paling setia dari Nona Gudai. Mungkin seluruh dunia akan mengkhianati Gudai, tetapi dia akan selalu mengikutinya, dan bahkan jika itu membutuhkan seluruh kekuatannya, dia akan melenyapkan mereka yang mengkhianatinya satu persatu. Ayo pergi ke grup Gu. Pasti ada banyak hal menarik yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, menungguku untuk mengurusnya satu persatu. Mulut Gudai terangkat satu sudut, memperlihatkan senyum yang tak terkendali. Mereka yang mengenal Gudai dengan baik mengerti bahwa semakin bahagia dia tersenyum, semakin berbahaya dia. Gudai telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun terakhir dan kehilangan kontak dengan banyak orang. Sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya untuk menghubungi mereka. Ketika Cumin datang, dia juga membawa teleponnya dari 3 tahun lalu. Gudai membuka daftar kontak dan melihat nama-nama yang aneh namun familiar ini, merasa sedikit bingung. Akhirnya, dia memilih satu orang, jarinya mengetuknya dengan ringan sebelum dia memutar nomor tersebut. Nona Gu, apakah itu benar-benar Anda? Setelah 3 tahun, Anda akhirnya menghubungi saya. Seru Zhang Zeng, dan seruan itu disertai dengan suara botol jatuh ke tanah. Gudai terkekeh dan berkata, lama tidak bertemu, agen terbaik dalam bisnis ini, Zhang Zeng. Nona Gu, lama tidak bertemu. Anda, saya, Zhang Zeng, yang sudah berusia 30-an, hampir berusia 40-an, tersedak dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hampir meneteskan air mata. Setelah beberapa lusin detik, dia akhirnya tenang dan berkata, Nona Gu, jangan siksa saya. Tanpa bantuanmu saat itu, di mana aku, Zhang Zeng, akan berada hari ini. Zhang Zeng menjadi terkenal ketika dia masih muda dan menjadi agen yang dicari di lingkaran itu. Namun, karena kesombongannya, dia menyinggung beberapa orang yang berkuasa. Akhirnya, dengan bantuan Gudai, dia selamat dari bahaya dilarang. Dengan bantuan Gudai, Zhang Zeng telah bermain dengan kemampuannya yang terbaik dan menjadi salah satu agen terbaik di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana masalah yang aku minta kamu tangani saat itu? Gudai bertanya kepada Zhang Zeng di ujung telepon yang lain lama tak bertemu. Pertanyaan Gudai ditanggapi dengan kegembiraan Zhang Zeng, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun, aku telah dengan giat mempromosikan syuting sesuai permintaanmu. Dia juga bekerja keras, tidak hanya dengan kekuatannya sendiri tetapi juga meningkatkan bakatnya. Sekarang, dia adalah supermodel top kelas dunia. Itu bagus. Dia tidak sengaja menabrak syuting dengan mobilnya 3 tahun lalu dan merasa bersalah, jadi dia memberinya uang dan sumber daya, dan bahkan meminta Zhang Zeng untuk membimbingnya dengan cermat. Sekarang setelah dia mendengar syuting berkembang ke arah yang baik, dia merasa lega. Aku meneleponmu kali ini karena aku ingin meminta bantuanmu lagi. Gudai melihat pemandangan di luar jendela dan berbicara dengan linglung. Namun, Zhang Zeng menjadi cemas ketika mendengar ini, Nona Gu, masalahmu adalah masalahku, bagaimana kamu bisa menyebutnya bantuan? Tidak peduli apa, selama kamu mengatakannya, aku, Zhang Zeng, akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya untukmu. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hidupku, aku tidak akan ragu. Gudai mengangkat tangannya untuk mengusap pelipisnya dan berkata dengan tak berdaya, tidak berlebihan, aku hanya ingin kau memberikan sedikit informasi. Informasi apa? Tanya Zhang Zeng, dan pada titik ini, dia siap melakukan apapun yang akan dikatakan Gudai. Kau hanya perlu mengatakan, Nona Gu sudah kembali. Gudai mengatakannya dengan santai, tetapi kata-katanya menyebabkan Zhang Zeng sangat terkejut. Maksudmu nona muda dari keluarga Gu yang diduga mengalami kecelakaan di kapal pesiar 3 tahun lalu. Zhang Zeng sangat terkejut, suaranya semakin keras, dan dia perlahan-lahan kembali sadar. Dia memikirkan masalah yang telah diabaikan selama ini dan terkejut lagi. Mungkinkah, Nona Gu, kau sebenarnya? Zhang Zeng tidak menyelesaikan kalimatnya karena betapa terkejutnya dia, tetapi meskipun begitu, Gudai mengerti apa yang dia maksud dan dengan tenang mengambil alih pembicaraan. Ini aku. Setelah Zhang Zeng menerima konfirmasi, tubuhnya gemetar, dan kemudian dia dengan cepat berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menangani masalah ini sesegera mungkin. Gudai percaya pada kemampuan Zhang Zeng, dan benar saja,
hanya beberapa menit setelah menutup telepon, berita tentang kembalinya Nona Gu telah menjadi berita utama di berbagai halaman depan, dan hampir semua orang mengetahuinya. 10 menit kemudian, sebuah Rolls-Royce yang mewah namun sederhana berhenti di pintu masuk grup Gu. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik melangkah keluar. Gu Dai menatap gedung di depannya, matanya menjadi lebih tegas. Dia berbisik dalam hatinya, "Ibu dan ayah, jangan khawatir, aku akan mengambil kembali semua milik kalian." Pada saat ini, Gu Ming, yang berada di kantor lantai atas grup Gu, dengan cemas mondar-mandir. Lebih dari 1 jam yang lalu, Gu Ming menerima berita bahwa sejumlah besar saham perusahaan telah diakuisisi, mencapai hingga 50%, yang hanya sedikit kurang dari ancaman terhadap posisinya. Dia merasa tidak nyaman saat ini, dan satu-satunya orang yang dia lihat dengan kemampuan seperti itu adalah keponakannya, Gu Dai. Ketika ide itu muncul, Gu Ming menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Kecelakaan kapal pesiar 3 tahun lalu direncanakan oleh dia dan istrinya. Saat itu, mereka telah memastikan berkali-kali bahwa tidak ada yang selamat, jadi Gu Dai tidak mungkin masih hidup. Namun, Gu Ming tidak menyangka bahwa dia baru saja memikirkan kemungkinan ini sedetik yang lalu, dan detik berikutnya, dia menerima berita bahwa Gu Dai masih hidup. 3 tahun lalu, itu karena Gu Dai yang mengancam statusnya, jadi dia memutuskan untuk menyingkirkannya. Jika dia tidak mati, bukankah posisinya akan dalam bahaya lagi? Gu Ming menggelengkan kepalanya, berulang kali menghipnotis dirinya sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih? Paman, lama tidak bertemu. Apa yang kamu katakan tidak mungkin? Gu Dai bersandar di ambang pintu dengan tangan terlipat, dia bertanya sambil tersenyum. Ketika Gu Dai tiba di Gu Group, Song Ling sudah berada di rumah sakit untuk sementara waktu. "Kakak Song Ling, bagaimana jika tanganku tidak pernah pulih? Aku tidak akan bisa memainkan piano favoritku." Jiang Yue membenamkan wajahnya di selimut sambil menangis. Song Ling duduk di tepi tempat tidur, dengan lembut membantu Jiang Yue berdiri, dan dengan lembut menghiburnya, "Jangan takut, Yue. Para dokter di rumah sakit ini yang tidak berguna. Aku akan mencarikanmu dokter terbaik, dan aku akan memastikan tanganmu pulih sepenuhnya, seperti sebelumnya." Ketua baru, Jiang Yue masih merasa sedih, suaranya rendah dan tertekan, "Tetapi saudara Song Ling, Anda sangat luar biasa. Jika saya tidak bisa pulih, saya akan cacat. Bagaimana saya bisa layak untuk Anda? Jika tangan saya tidak bisa pulih, tolong lupakan saya, saudara Song Ling. Jalani hidup yang baik dengan saudari Gu Dai, saya tidak akan menyalahkan Anda." Nama Gu Dai mengingatkan pikiran Song Ling pada gambaran ekspresi tegasnya ketika dia baru saja memutuskan untuk menceraikannya. Dia menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin wanita itu benar-benar tega menceraikannya? Saudara Song Ling, Jiang Yue tidak mendapat jawaban dari Song Ling untuk waktu yang lama. Ketika dia mendongak, dia melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Menyadari hal ini, dia hampir menggertakkan giginya. Song Ling sedikit mengernyit, kembali sadar, dan berkata dengan serius kepada Jiang Yue, "Apa maksudmu, layak atau tidak layak? Jangan sebut-sebut wanita Gu Dai lagi. Aku, Song Ling, telah memilihmu. Tidak peduli apapun, aku pasti akan menikahimu." "Benarkah, saudara Song Ling?" Jiang Yue menatap dengan mata besarnya, air mata masih mengalir di pipinya. Matanya menatap Song Ling penuh dengan harapan. Penampilan Jiang Yue pada dasarnya lembut dan lemah. Mengenakan gaun pasien yang besar membuatnya tampak lebih rapuh. Sekarang dengan air mata di wajahnya, dia tampak lebih menyedihkan dan menyenangkan. Namun, melihat air mata di pipi Jiang Yue, Song Ling tidak hanya tidak merasa sakit hati, tetapi malah memikirkan Gu Dai. Wanita itu pasti menangis diam-diam setelah dia pergi. Jiang Yue memperhatikan ketidaknormalan Song Ling. Tangannya yang tersembunyi di bawah selimut mengencang, "Kakak Song Ling, apakah kamu benar-benar serius?" Song Ling kembali sadar, buru-buru menyingkirkan wajah Gu Dai dari pikirannya, dan menjawab, "Tentu saja, itu benar. Kakak Song Ling, kamu yang terbaik." Mata Jiang Yue berbinar saat dia menatap Song Ling. Kemudian, dia bertanya dengan penuh perhatian, "Kakak Song Ling, apakah kamu bekerja terlalu lama dan sedikit lelah? Apakah kamu ingin memelukku dan beristirahat sebentar?" Song Ling juga mengangguk setuju, "Memem, aku akan istirahat sebentar." Song Ling merasa bahwa dia pasti agak lelah, kalau tidak,
mengapa dia memikirkan wanita Gudai tadi. Jelas bahwa dia menyukai Jiang Yue, dan Jiang Yue bahkan telah menyelamatkannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh wanita sombong Gudai dalam hidupnya. Jiang Yue tidak menyangka Song Ling akan setuju, ekspresinya menegang sejenak, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya yang biasa, lalu secara proaktif mengulurkan tangan dan memeluk Song Ling. Untuk mendapatkan pegangan yang lebih kuat di hati Song Ling, dia dengan cermat merencanakan kecelakaan mobil dan bahkan menyuap dokter untuk melebih-lebihkan tingkat keparahan tangannya yang terluka. Ternyata dia berhasil, karena Song Ling telah meninggalkan istrinya pada hari ulang tahun pernikahan mereka untuk menemukannya. Senyum kemenangan muncul di bibir Jiang Yue saat dia memikirkan hal ini. Dia sekarang telah menipu Song Ling, dan posisi Nyonya Song semakin dekat. Jiang Yue percaya bahwa begitu dia menjadi Nyonya Song, dia juga dapat menguasai aset keluarga Song, dan kemudian menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Di sisi lain, Gudai sedang duduk dengan santai di kursi utama kantor saat ini. Melihat semua orang telah tiba, Gudai berbicara dengan nada acuh tak acuh, karena semua orang ada di sini, saya membuat pengumuman, saya adalah ketua perusahaan yang baru, dan grup Gu akan berada di bawah kendali saya mulai sekarang. Saat kata-kata Gudai jatuh, orang-orang yang duduk di bawah mulai berdiskusi, suara mereka berisik dan sibuk. Guming melihat pemandangan ini dan senyum puas muncul. Dia baru saja mendengar bahwa Gudai ingin menjadi ketua, dan alih-alih secara terbuka menghadapinya, dia langsung setuju, tetapi mengatur agar bawahannya menentang. Gudai menatap kerumunan yang berisik di bawah dengan mata dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Guming berdiri, Gudai, meskipun kamu memiliki 50% saham, kami juga memiliki 50% saham di pihak kami, jadi tidak mudah untuk meyakinkan semua orang. Selain itu, pamanmu telah menjadi ketua selama 3 tahun dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kamu. Jadi, mungkin, sebelum Guming bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Seng mendorong pintu kantor dan berkata sambil berjalan masuk, saya baru saja menghadiahkan 1% saham yang saya miliki kepada Nona Gudai. Sekarang dia memiliki 51%, apakah itu cukup untuk meyakinkan semua orang? Lin Seng yang bertanya, berjalan mendekati Gudai, membungkuk sedikit padanya, kedua lengannya sedikit gemetar di samping tubuhnya, lalu berbicara dengan lembut, Nona Gudai. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia mengangkat kepalanya lagi, dan terlihat air mata berlinang di matanya. Saat Lin Seng mendekat, Gudai juga berdiri dan melangkah maju beberapa kali untuk membantunya berdiri, lalu berkata, Paman Lin, silakan duduk. Lin Seng menatap gadis muda cantik di depannya, matanya memerah lagi, dan ribuan kata memenuhi hatinya yang ingin dia tanyakan kepada Gudai. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, dan itu bukan tempat yang baik untuk mengenang, jadi dia hanya bisa mengucapkan satu kata, baiklah. Selama bertahun-tahun, para pemegang saham lainnya secara bertahap semakin dekat dengan Guming, dan Lin Seng, sebagai aliran jernih di antara air berlumpur, perlahan-lahan telah terpinggirkan. Selain itu, dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang ini, jadi dia bahkan tidak punya tempat duduk sekarang. Gudai segera menyadarinya, matanya menyapu seseorang di sebelahnya, dan Gusan gemetar ketakutan saat bertemu dengan tatapan Gudai, tanpa sadar berdiri dan minggir. Melihat ada kursi yang tersedia, Gudai berbicara lagi, Paman Lin, silakan duduk. Lin Seng juga melihat tindakan Gudai dan mengangguk dengan gembira di dalam hatinya. Dia punya firasat bahwa di bawah kepemimpinan Nona Gudai, perusahaan pasti akan dapat pulih ke situasi saat ketua lama Gu dan istrinya yang bertanggung jawab dan mungkin bahkan lebih baik. Adapun Gusan, yang telah menyerahkan kursinya, dia sadar setelah beberapa lusin detik dan terkejut ketika dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang pria berusia 50-an bisa takut pada seorang gadis muda. Menyadari hal ini, wajahnya langsung berubah masam. Gusan tanpa sadar mendongak dan, seperti yang diharapkan, bertemu dengan tatapan dingin Guming. Dia pasti telah melihat tindakannya tadi, dan dia memikirkan bagaimana dia telah mengandalkan Guming selama beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena sepupunya ini, dia tidak akan bisa masuk ke perusahaan sama sekali. Gusan mengerti bahwa dia perlu berbicara sekarang. Dia dengan keras memberi isyarat kepada orang-orang di sebelahnya untuk minggir, dan setelah dia duduk, tangannya menamparkan meja, menciptakan suara keras.
Gusan melihat bahwa perhatian semua orang terfokus padanya, dan kemudian dia berkata, pertama-tama, kamu hanya seorang gadis muda, dan kamu seorang wanita. Bagaimana kamu bisa mengambil tanggung jawab perusahaan yang berat? Jika perusahaan jatuh ke tanganmu, itu akan bangkrut cepat atau lambat. Ngomong-ngomong, aku tidak setuju untuk mengganti ketua. Dengan Gusan yang memimpin, orang-orang lainnya juga mulai berbicara. Semua kata-kata mereka meremehkan Gudai, berpikir bahwa dia tidak cocok, dan dengan suara bulat setuju bahwa Gu Ming harus terus menjabat sebagai ketua. Lin Seng tahu bahwa orang-orang ini adalah antek-antek Gu Ming dan pasti telah diperintahkan oleh Gu Ming untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Justru karena dia memahami hal ini, dia gemetar karena marah. Jika bukan karena pesan dari Nona Gudai yang memintanya untuk tidak bersemangat, dia akan bergegas untuk menghajar mereka. Ekspresi Gudai tetap acuh tak acuh menghadapi penghinaan itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap mereka dengan tenang. Tetapi pada saat yang sama, dia mengingat wajah mereka satu persatu, berencana untuk menyelesaikan masalah dengan mereka setelah dia menstabilkan perusahaan. Justru karena Gudai terlalu tenang, orang-orang ini secara bertahap merasa sulit untuk terus berbicara. Suara mereka merendah, dan akhirnya, kantor menjadi sunyi. Gudai kemudian berbicara, dengan nada acuh tak acuh yang sama, apakah kalian semua sudah selesai? Jika ada yang ingin kalian katakan, lanjutkan saja. Aku akan menunggumu. Setelah beberapa menit, ketika Gudai melihat bahwa tidak ada yang berbicara, dia berdiri, dan pada saat yang sama, matanya menjadi dingin dan tajam. Dia berkata dengan dingin, saya pikir semua orang mungkin salah paham. Ketika saya mengatakan saya akan menjadi ketua, saya tidak membicarakannya dengan Anda, tetapi memberitahu Anda. Semua orang terkejut dengan perubahan sikap Gudai yang tiba-tiba dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Gu Ming juga menyadari hal ini, melirik orang-orang di bawah, dan menggertakkan giginya, mengutuk dalam hatinya, bodoh. Meskipun Gu Ming tidak menyukai Gudai dan bahkan ingin dia mati, tahun-tahun pasang surutnya di dunia bisnis telah mengajarinya untuk mengendalikan emosinya. Senyum segera muncul di wajahnya, dan dia berbicara dengan ramah, keponakan Gudai, niat mereka baik. Mereka hanya ingin perusahaan berkembang lebih baik dan tidak hancur. Gudai menatap Gu Ming dengan ekspresi misterius dan bertanya, Paman, apakah menurutmu aku begitu tidak bisa diandalkan sehingga aku pasti akan menghancurkan perusahaan? Pengumuman, Gu Ming memang bermaksud seperti itu, tetapi dia tidak menyangka Gudai akan mengatakannya dengan terus terang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan gigi dan menyangkalnya, tentu saja, Paman tidak bermaksud seperti itu. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras orang tuamu seumur hidup, dan Paman tidak ingin terjadi kesalahan apapun. Begitu, jawab Gudai acuh tak acuh. Namun, sikap seperti inilah yang membuat Gu Ming tidak dapat membaca maksud di balik pesan Gudai, dan hatinya sedang kacau saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan, tentu saja, begitulah adanya. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Bisakah pamanmu menipumu? Kamu telah menghilang selama 3 tahun dan tidak tahu banyak tentang perusahaan. Mengambil alih perusahaan segera setelah kembali pasti akan sangat sulit. Gudai menatap Gu Ming dengan senyum di matanya dan berkata dengan lembut, Paman tidak perlu khawatir tentang itu. Aku yakin kemampuan belajarku termasuk yang terbaik, dan aku yakin aku akan segera memahami urusan perusahaan. Kemudian, Gudai berhenti sejenak, dan melihat ekspresi tidak senang Gu Ming, dia melanjutkan, lagi pula, jangan bicarakan fakta bahwa saat ini aku memegang saham terbanyak di perusahaan. 3 tahun lalu, orang tuaku sudah mengatakan mereka ingin menyerahkan perusahaan kepadaku. Bukankah agak tidak pantas bagimu untuk menghentikanku sekarang? 3 tahun lalu, orang tuanya tiba-tiba meninggal, dan tepat ketika dia akan mengambil alih perusahaan, sebuah kecelakaan kapal pesiar terjadi. Ketika Gudai mendapatkan kembali ingatannya, dia bertanya-tanya apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Gu Ming. Saat itu, Gudai hanya curiga dan tidak bisa yakin, tetapi sekarang, melihat kata-kata Gu Ming dan sikapnya yang mengelak, dia menjadi semakin yakin akan kecurigaannya. Paman pasti tidak keberatan aku menjadi ketua. Gudai melihat bahwa Gu Ming ingin berbicara dan mengambil inisiatif untuk menghalangi kata-katanya. Gu Ming hanya bisa setuju dengan wajah marah, karena dia tidak berada di pihak yang lebih unggul saat ini. Terlebih lagi, ketika Gu Ming mengetahui bahwa Gudai mungkin masih hidup,
dia segera mengatur agar aset perusahaan dipindahkan ke luar negeri. Sekarang, grup Gu tidak lebih dari cangkang kosong. Jika Gudai menginginkannya, maka dia akan memberikannya padanya. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Guming berhenti berbicara, dan orang-orang yang mengikutinya juga tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tidak menerima instruksi apapun. Gudai mengangguk puas dan kemudian berkata, karena semua orang tidak keberatan sekarang, saya akan mengumumkan satu hal lagi. Saya yakin semua orang mengenal Lin Seng. Mulai hari ini, dia akan melanjutkan posisinya sebagai asisten khusus ketua. Ini juga merupakan pengumuman. Setelah dia berkata, diberhentikan. Gudai pergi bersama Lin Seng. Gudai menghubungi Lin Seng dalam perjalanannya ke grup Gu. Saat itu, Lin Seng merasa sangat tidak percaya saat menerima telepon, dan hampir menjatuhkan ponselnya ke tanah. Meskipun Lin Seng memang melihat Gudai, dia masih agak linglung saat itu, menatap orang di depannya. Dia takut ini hanya ilusi yang diciptakan oleh kerinduannya. Suara Lin Seng bergetar saat dia bertanya, Nona Gudai, apakah benar Anda yang kembali? Gudai tidak menunjukkan ketidaksabaran saat mendengar pertanyaan itu dan dengan sabar menjawab, Paman Lin, ini saya kembali. Setelah Lin Seng menerima jawaban positif dari Gudai, dia menangis, bagus sekali. Pasti Tuan dan Nyonya yang menjaga Nona muda itu. Bagaimana kabar Anda selama 3 tahun terakhir ini, Nona? Gudai ragu sejenak, dan wajahnya menunjukkan emosi yang getir. Dia tidak ingin siapapun tahu tentang pengalamannya selama 3 tahun ini. Bibirnya mengerucut erat, dan tinjunya memutih karena terkepal. Gudai menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan emosinya, dan berbicara dengan lembut, tidak terlalu bagus, tetapi semuanya sudah berlalu. Bagaimanapun, aku sudah kembali sekarang, dan tujuanku kembali adalah untuk mengambil kembali perusahaan. Langkah ini telah selesai, tetapi beberapa orang mungkin tidak menerimaku. Aku mungkin membutuhkan bantuan Paman Lin. Lin Seng menjadi emosional dengan kata-kata Gudai. Faktanya, bahkan tanpa kata-kata Gudai, dia akan melakukannya. Lin Seng berkata dengan keras dan tegas, aku pasti akan menggunakan semua pengetahuanku dan tidak mengecewakanmu. Memang, dia tidak salah menilai Lin Seng, dia pasti akan dapat menghidupi seluruh keluarga Gu di masa depan licik seperti biasa. Ketika Song Ling keluar dari kamar rumah sakit, wajahnya hampir tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Ketika dia bersama Gudai, Gudai selalu menjaganya. Kadang-kadang, bahkan tanpa berbicara, hanya dengan tatapan sekilas, Gudai akan memberikan apa yang diinginkannya. Baru saja, di kamar rumah sakit, dia merasakan sakit kepala, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk memijatnya. Selain itu, dia harus menjaga Jiang Yue. Semakin Song Ling memikirkan hal ini, semakin sakit kepalanya. Menyadari apa yang sedang dipikirkannya, Song Ling dengan cepat menggelengkan kepalanya, mencoba menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Dia tidak mengerti mengapa dia memikirkan Gudai, wanita itu, lagi. Selain itu, dia bahkan membandingkannya dengan Jiang Yue, orang yang paling mempesona di hatinya. Apakah seseorang yang lahir di daerah kumuh layak untuk dibandingkan? Zhao Xuan terkejut ketika dia melihat gerakan Song Ling dan ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus mendekatinya sekarang. Pada akhirnya, karena pentingnya masalah ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat, berbicara dengan lembut, Presiden Song. Ada apa, Asisten Zhao? Melihat Zhao Xuan, gerakan Song Ling menegang sejenak, lalu dia menenangkan emosinya dan kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Zhao Xuan berkata, Presiden Song, saya baru saja menerima berita bahwa nona muda dari keluarga Gu, yang terlibat dalam kecelakaan kapal pesiar 3 tahun lalu, telah kembali hidup-hidup. Ledakan kapal pesiar 3 tahun lalu sudah diketahui secara luas, dan terlebih lagi bagi nona muda dari keluarga Gu dari grup Gu, yang juga berada di kapal pesiar itu. Namun sekarang, dia tiba-tiba kembali. Bangkit dari kematian, ya, cukup menarik, kata Song Ling sambil mengangkat kepalanya, menatap langit yang gelap gulita, dan bergumam, sepertinya akan ada perubahan dalam keluarga Gu. Presiden Song, haruskah kita melanjutkan kerja sama kita dengan grup Gu? Zhao Xuan bertanya, menyerahkan dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan grup Gu kepada Song Ling. Ada hampir 100 kerja sama antara grup Song dan grup Gu, tetapi semuanya ditandatangani saat mantan presiden grup Gu, ayah dari nona muda keluarga Gu, masih hidup. Saat itu,
prospeknya sangat menjanjikan. Akan tetapi, sejak kecelakaan mereka dan perusahaan diambil alih oleh Guming beberapa tahun kemudian, meskipun tampak masih makmur di permukaan, urusan internalnya tidak berjalan dengan baik. Song Ling awalnya berencana untuk menghentikan kerjasama setelah masa jabatan ini berakhir, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Setelah merenung sejenak, Song Ling berbicara, "Mari kita tunggu beberapa hari lagi dan lihat apa yang terjadi selanjutnya." Zhao Xuan menjawab, "Ya." Song Ling melirik dokumen-dokumen itu, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke Zhao Xuan untuk bertanya, "Apakah kita mendapat tanggapan atas email yang mengundang XY untuk kolaborasi proyek teknologi?" "Belum." Zhao Xuan sudah familiar dengan jawaban atas pertanyaan ini karena Presiden Song menanyakannya kepadanya hampir setiap bulan. Song Ling mengangguk dan berkata, "Kirim lagi. Mungkin mereka terlalu sibuk dan menerima terlalu banyak email, dan email kita terkubur." Berhenti sejenak, Song Ling melanjutkan, "Apakah Anda punya hal lain untuk dilaporkan kepada saya?" Zhao Xuan terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Song Ling, karena dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Namun, tepat saat dia hendak mengatakan itu, dia melihat tatapan dingin Song Ling dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Zhao Xuan buru-buru melaporkan, "Ada satu hal lagi, ini tentang Nyonya." Sebelum Zhao Xuan bisa menyelesaikannya, Song Ling menyela, apakah wanita itu berubah pikiran setelah menandatangani surat-surat dan menolak memberikannya kepada Li Ming. "Aku tahu dia hanya berpura-pura tidak peduli di hadapanku." Saat Song Ling berbicara, wajah Zhao Xuan semakin pucat. Dia takut apa yang akan dia katakan akan membuat Presiden Song menaruh dendam padanya. Meskipun Zhao Xuan tidak ingin mengatakannya, dia harus memaksakan diri, "Tidak, Presiden Song." Pengacara Li Ming berkata bahwa Nyonya menyerahkan dokumen kepadanya dengan sangat mudah. "Jika semuanya berjalan lancar, Anda dapat menceraikan Nyonya besok." Saat Zhao Xuan berbicara, suaranya semakin pelan, karena dia melihat wajah Song Ling semakin muram. Song Ling sangat kesal. Dia tidak menyangka Gudai sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Tidak mungkin. Dia pasti mencoba menarik perhatianku melalui taktiknya ini. Haha, Gudai masih licik seperti biasanya. Setelah dia meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini, dia berkata, dengan suara dingin, "Saya harap dia masih bisa bersikap tegas saat kita bercerai besok." Pada saat ini, Zhao Xuan berharap dia bisa menghilang ke dalam celah di tanah. Lagi pula, karena mengetahui masalah pribadi Presiden Song yang begitu besar, dia takut kalau dia mungkin akan dipecat besok karena melangkah masuk ke perusahaan dengan kaki kirinya terlebih dahulu.